Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan materi terkait produksi video pembelajaran. Nah, adapun pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu acuan dasar dalam pelaksanaan produksi, yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam proses produksi, yang ketiga yaitu biaya produksi, yang keempat yaitu sarana produksi, dan yang kelima yaitu kelompok kerja produksi. Baik, untuk materi pertama yaitu acuan dasar dalam pelaksanaan produksi. Acuan dasar dalam pelaksanaan produksi merupakan pedoman atau referensi yang digunakan untuk memastikan proses produksi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai acuan dasar dalam pelaksanaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Perusahaan menetapkan target produksi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan menyusun jadwal produksi. Lalu yang kedua ada pengorganisasian produksi. Pengaturan sumber daya manusia, mesin, dan material agar siap untuk proses produksi. Dan yang ketiga adalah pengarahan dan pengendalian. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana. Yang keempat yaitu penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi adalah proses menentukan kapan dan di mana setiap aktivitas produksi akan dilakukan. Lalu yang kelima ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan melibatkan pengelolaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk memastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan produksi. Dan yang keenam ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah proses memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja proses produksi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai materi yang kedua, yaitu terkait tahapan-tahapan dalam proses produksi. Nah, dalam proses pembuatan video pembelajaran, langkah-langkah yang perlu dilakukan berbeda dengan pembuatan video untuk keperluan pribadi. Menurut Daryanto pada tahun 2013, langkah-langkah pembuatan video untuk pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan ide. Ide yang baik biasanya timbul dari masalah yang dirasakan. Nah, masalah itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan apa yang diharapkan. Nah, langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, dalam hal ini, rumusan tujuan yang dimaksud di sini adalah rumusan mengenai kompetensi seperti apa yang diharapkan, sehingga setelah menonton video pembelajaran interaktif yang telah dibuat, siswa dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, itu langkah yang ketiga, yaitu melakukan survei atau mengumpulkan bahan materi. Nah, survei ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi serta bahan-bahan yang dapat mendukung video pembelajaran interaktif yang akan dibuat. Nah, selanjutnya itu langkah keempat, yaitu membuat garis besar isi. Bahan atau informasi atau data yang sudah terkumpul melalui survei tentu harus berkaitan erat dengan tujuan yang sudah dirumuskan. Dengan kata lain, bahan-bahan yang akan disajikan dalam video pembelajaran interaktif harus dapat mendukung tercapainya tujuan tadi. Untuk itu, bahan-bahan tersebut harus disusun dalam bentuk outline atau garis besar. Dan yang kelima yaitu membuat treatment. Treatment adalah pengembangan lebih lanjut dari sinopsis yang sudah disusun sebelumnya. Nah, treatment ini berbeda dengan sinopsis yang penuturannya masih bersifat literatur. Treatment disusun lebih mendekati rangkaian video secara kronologis. Langkah yang keenam yaitu membuat storyboard. Di dalam storyboard, memuat unsur-unsur visual maupun audio juga istilah-istilah yang terdapat di dalam video. Pada bagian visual, kita dapat menggambarkan visualisasi berupa simbol komunikasi, baik itu berupa sketsa, grafis, verbal, atau gabungan semuanya. Nah, pada bagian audio, kita dapat mencantumkan narasi yang akan menyertai visualisasi tadi. Nah, langkah yang ketujuh yaitu menulis atau membaca naskah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah, yaitu yang pertama menggunakan gaya bahasa sehari-hari, bukan gaya bahasa sastra. Sehingga
siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, yaitu kalimat harus jelas, singkat, dan informatif. Dan langkah yang ketiga, yaitu menggunakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens. Sehingga apabila video yang dibuat itu untuk siswa sekolah dasar, penggunaan kata yang dipilih harus sesuai agar siswa sekolah dasar tersebut dapat memahami apa yang disampaikan dalam video pembelajaran. Nah, adapun tahapan-tahapan produksi menurut Herawati pada tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tahap praproduksi. Tahap ini merupakan tahap awal dari sebuah kegiatan produksi, yang dimana tahap ini sangat penting karena jika tahap ini dilaksanakan dengan baik dan rinci, maka sebagian pekerjaan dari produksi yang telah direncanakan sudah berjalan dengan baik. Tahap produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tahap penemuan ide. Tahap ini dimulai ketika sebuah ide atau gagasan muncul, yang kemudian membuat riset dan menuliskan naskah, atau meminta penulis naskah untuk mengembangkan gagasan menjadi sebuah naskah sesudah diriset. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja atau time schedule, penyempurnaan naskah, pemilihan artis, pemilihan kru, lokasi, dan estimasi biaya. Nah, selain itu, penyediaan biaya dan rencana alokasi merupakan bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan teliti. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap persiapan. Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perizinan, dan surat menyurat, pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang akan digunakan. Nah, pelaksanaan ini paling baik diselesaikan sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap produksi. Nah, apabila perencanaan dan persiapan telah benar-benar selesai, maka pelaksanaan produksi dapat segera dimulai. Menurut Darwanto Sastro Subroto, karakter produksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, produksi dilakukan di dalam atau di luar studio. Nah, jenis produksi ini disiarkan secara langsung atau direkam terlebih dahulu, dan dalam menyelesaikan produksinya dapat melakukan post-production atau dapat sekaligus jadi. Nah, yang kedua yaitu produksi gabungan, di mana hal ini berarti sebagian produksi di studio kemudian diberikan insert yang bahannya diproduksi di luar studio. Nah, yang ketiga yaitu produksi rekaman. Produksi rekaman pelaksanaannya dapat dalam bentuk rekaman secara utuh atau live on tape, rekaman dalam bentuk pembagian atau recording in segment, kemudian rekaman dengan menggunakan kamera jinjing atau single kamera atau single VTR, kemudian rekaman dengan menggunakan kamera dan beberapa VTR atau multi kamera atau multiple VTR. Nah, tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu tahap pasca produksi. Setelah melakukan proses produksi, tahap terakhir yaitu penyuntingan film. Secara sederhana, penyuntingan film adalah usaha untuk merapikan dan membuat sebuah tayangan menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Nah, tahap pasca produksi ini memiliki 3 langkah utama, di mana langkah yang pertama yaitu editing offline. Editing offline merupakan tahap awal dalam penyuntingan film, yang dimana pada tahap ini, editor menyusun potongan-potongan gambar atau footage sesuai dengan urutan cerita yang telah dirancanakan. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan resolusi rendah agar editor dapat bekerja lebih cepat tanpa membebani sistem komputer. Nah, pada tahap ini, editor akan memilih agenda terbaik dari semua rekaman yang tersedia, kemudian memotong, menyusun, dan menentukan durasi tiap adegan sesuai dengan kebutuhan cerita. Nah, hasil dari editing offline ini disebut dengan raw code atau assembly code yang masih bisa mengalami revisi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap yang kedua yaitu editing online. Setelah editing offline selesai, proses berlanjut ke tahap editing online, yaitu penyuntingan dengan resolusi penuh menggunakan footage asli berkualitas tinggi. Pada tahap ini dilakukan koreksi warna atau color grading untuk memastikan tampilan visual sesuai dengan konsep film. Selain itu, efek visual atau VFX atau animasi tambahan dimasukkan sesuai dengan kebutuhan, serta elemen grafis seperti teks, subtitle, atau kredit film akan ditambahkan pada tahap ini. Editing online bertujuan untuk menyempurnakan tampilan akhir film agar terlihat lebih profesional sebelum dirilis.
Nah, yang tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu mixing. Nah, tahap terakhir dalam pasca produksi adalah mixing, ini mana berfokus pada penyempurnaan kualitas audio dalam film. Proses ini melibatkan penyesuaian level suara dialog agar terdengar jelas dan seimbang, serta penambahan efek suara atau sound effects untuk meningkatkan atmosfer dalam film. Selain itu, musik latar atau background musik juga disesuaikan agar dapat mendukung suasana tanpa mengganggu dialog. Teknik audio seperti equalizer, reverb, dan noise reduction digunakan untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih bersih dan profesional, sehingga film dapat dinikmati dengan pengalaman audiovisual yang lebih optimal. Nah, selanjutnya saya akan bahas materi mengenai biaya produksi. Nah, menurut Wibowo pada tahun 2017, finansial memegang peranan yang penting dalam suatu produksi film, video, atau produksi audiovisual lainnya. Merencanakan produksi program televisi, seorang produser harus dapat menghadapi 5 hal, yaitu materi produksi, sarana produksi, biaya produksi, organisasi pelaksanaan produksi, dan tahapan pelaksanaan produksi. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan bahas mengenai biaya produksi. Perencanaan biaya mengenai produksi dapat dilihat pada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu quality oriented dan yang kedua itu financial oriented. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai financial oriented, yakni perencanaan biaya produksi yang mengacu pada kemungkinan keuangan yang ada. Nah, jika dana yang tersedia terbatas, maka berbagai aspek produksi seperti pemilihan lokasi, peralatan, tenaga kerja, dan efek visual harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang produser perlu melakukan efisiensi tanpa mengorbankan esensi dari program yang diproduksi. Nah, pendekatan yang kedua yaitu quality oriented, merupakan perencanaan biaya produksi yang berdasar atas tuntutan kualitas hasil produksi yang maksimal. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada kualitas produksi tanpa memperhitungkan keterbatasan biaya. Semua aspek produksi seperti pemilihan kru profesional, penggunaan peralatan canggih, lokasi yang berkualitas tinggi, dan efek khusus yang lebih kompleks dirancang untuk menghasilkan output yang terbaik. Pendekatan ini sering digunakan dalam produksi film besar ataupun program televisi premium yang mengutamakan kualitas serta dampak visual yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini hanya dapat dilakukan jika memiliki sumber pendanaan yang besar, baik itu berupa dari investor, sponsor, atau alokasi anggaran yang tidak terbatas. Nah, meskipun kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang mendasar, dalam banyak kegiatan produksi, seorang produser sering menggabungkan kedua pendekatan ini. Produser harus dapat menyeimbangkan kualitas produksi dengan keterbatasan finansial untuk memastikan hasil yang optimal tanpa mengalami pembengkakan biaya yang tidak terkendali. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang matang dan strategi pengelolaan dana yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam suatu kegiatan produksi. Baik, itu dia pembahasan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, materi sarana produksi. Sarana produksi adalah sarana yang menjadi penunjang terwujudnya ide menjadi konkret atau nyata, yakni hasil produksi. Ada 3 pokok peralatan yang diperlukan sebagai alat produksi, yaitu unit peralatan perekaman gambar, unit peralatan perekaman suara, dan unit peralatan pencahayaan. Selebihnya berfungsi sebagai peralatan penunjang produksi seperti alat transportasi untuk produksi luar studio dan unit studio dengan dekorasi untuk produksi dalam studio. Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam produksi. Pertama, kamera. Kamera merupakan alat utama dalam pembuatan video pembelajaran. Jenis dan macam kamera video yang beredar semakin beragam, mulai dari kamera video rumah yang biasa disebut kamera jinjing atau handycam, sampai kamera video bertaraf profesional seperti DSLR, mirrorless, sampai kamera drone yang menggunakan remote control. 2. Mikrofon. Mikrofon
merupakan alat untuk menangkap suara yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan naskah. Meskipun kamera sudah dilengkapi dengan mikrofon internal, sangat disarankan untuk memiliki minimal satu dan selalu menggunakan mikrofon eksternal atau luar atau mikrofon tambahan, terutama pada waktu mengambil statement atau narasi. Nah, jenis-jenis mikrofon yang biasa digunakan untuk produksi video antara lain clip-on mic, hand mic, gun mic, shotgun mic, dan boom mic. 3. Tripod. Tripod digunakan untuk menyangga kamera sehingga gambar yang dihasilkan lebih stabil dan tidak mudah goyang. Pada waktu memilih jenis tripod, kita harus menyesuaikan dengan kamera yang kita gunakan dan kebutuhan pengambilan gambar. Setiap tripod memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari berat maksimal kamera yang bisa dipasang pada tripod, ketinggian maksimal tripod, dan fitur-fitur lainnya. Keempat, lampu atau lighting. Lampu berfungsi untuk penerangan agar cahaya yang mengenai objek mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kamera, sehingga tidak flat. Nah, dapat diperoleh gambar yang berkualitas dan jelas. Faktor pencahayaan sangat mempengaruhi kualitas video. Penggunaan lampu softbox, LED panel, atau ring light dapat membantu memastikan pencahayaan yang merata dan mengurangi bayangan yang mengganggu dalam video. Kelima, software editing video. Software seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, dan CapCut sering digunakan untuk mengedit video agar lebih menarik dan profesional. Keenam, aplikasi pengolahan audio. Kualitas audio dapat ditingkatkan dengan menggunakan software seperti Adobe Audition atau Audacity untuk mengurangi noise dan meningkatkan kejernihan suara. 7. Penyimpanan data atau backup. Mengingat ukuran video yang cukup besar, penyimpanan eksternal seperti hard drive serta cloud storage seperti Google Drive atau Dropbox diperlukan untuk memastikan keamanan file video. Selanjutnya, kelompok kerja produksi. Dalam proses produksi video pembelajaran, berbagai peran dalam tim produksi bekerja sama untuk menghasilkan video yang berkualitas. Setiap orang yang bekerja di sana memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam berbagai tahap produksi, yaitu tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pertama, tahap praproduksi atau perencanaan. Praproduksi adalah tahap awal yang menentukan konsep dan perencanaan pembuatan video. Dalam tahap praproduksi terbagi menjadi beberapa peran utama, yakni produser. Produser bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengelolaan anggaran produksi. Kedua, penulis naskah atau scriptwriter. Seorang penulis naskah bertugas menyusun isi video dalam bentuk skenario yang sistematis agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan jelas. Ketiga, storyboard artist. Storyboard artist membuat sketsa visual yang menggambarkan adegan-adegan dalam video sebagai panduan bagi tim produksi. Keempat, sutradara atau direktor. Sutradara bertanggung jawab mengarahkan seluruh proses produksi, mulai dari pengarahan, talent, hingga koordinasi dengan tim teknis. Kelima, talent atau pembicara dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran, talent biasanya adalah guru, dosen, atau narator yang menyampaikan materi. Tahap kedua yakni produksi atau pengambilan gambar. Pada tahap ini, pengambilan gambar dilakukan sesuai dengan skenario yang telah disusun. Beberapa peran penting dalam tahap produksi antara lain tentunya kameramen. Kameramen bertugas mengambil gambar sesuai dengan arahan sutradara dan memastikan komposisi visual yang baik. Kedua, penata cahaya atau gaffer. Gaffer bertanggung jawab mengatur pencahayaan agar tampilan video lebih optimal dan tidak terlalu gelap atau terang. Ketiga, penata suara atau sound engineer. Sound engineer mengontrol kualitas suara yang direkam agar tidak ada noise atau gangguan lain. Keempat, floor director. Floor director membantu dalam mengorganisasikan
jalannya produksi di lokasi syuting agar proses berlangsung dengan lancar. Tahap terakhir yakni tahap pasca produksi atau editing dan distribusi. Pasca produksi merupakan tahap akhir yang mencakup proses penyuntingan dan penyebaran video. Peran utama dalam tahap ini meliputi pertama, editor video. Editor bertugas menggabungkan seluruh hasil rekaman, menambahkan efek visual, teks, serta transisi agar video lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Kedua, sound designer. Sound designer mengolah suara agar lebih jernih dan memberikan efek suara tambahan yang mendukung pembelajaran. Ketiga, motion graphic designer. Motion graphic designer membuat animasi dan elemen grafis interaktif yang memperjelas konsep dalam video. Keempat, marketing dan distribusi. Setelah video selesai diedit, tim distribusi menentukan strategi publikasi melalui berbagai platform seperti YouTube, Learning Management System atau LMS, atau televisi edukasi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, adapun simpulan dari pembahasan dari materi kali ini yaitu bahwa pelaksanaan produksi dalam pembuatan video pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang, di mana agar setiap tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi dapat berjalan dengan optimal. Nah, keberhasilan produksi sangat bergantung pada kerjasama dalam kelompok produksi, yang dimana terdiri dari tim dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Nah, dalam setiap anggota kelompok produksi harus mampu bekerja secara sinergis untuk dapat memastikan kualitas video yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diharapkan. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta biaya produksi juga menjadi faktor penting agar proses produksi dapat berjalan secara berkelanjutan dan tanpa mengurangi kualitas hasil akhir dari video yang telah dibuat. Baik, itu dia pemaparan dari kami terkait produksi video pembelajaran. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua, serta kami ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.